Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kita semua mendapatkan kesulitan, entah itu kesulitan yang nyata maupun yang samar, entah itu kesulitan yang berat maupun yang ringan, semoga lekas ditemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai, kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 15, tanggal 16 sampai batas waktu tanggal 17 ya. Untuk temanya sendiri saya akan membuat sebuah tema ataupun mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan bacakan ya. Inilah sinyal dari semesta buat kalian. Sekali lagi untuk temanya, inilah sinyal buat kalian dari semesta. Tentunya kita lihat secara zodiak. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, ketika saya mengatakan inilah sinyal dari semesta, ya berarti kan ada faktor ya, ada baik ataupun ada hal buruk kan, seperti itu. Nah, ketika nanti muncul sinyal baik, ya syukuri saja sobat ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu muncul, nantinya muncul sinyal yang buruk, ya jangan kecewa, jangan bersedih, jangan takuti, tapi apa? Tapi kita harus berusaha untuk mengubah, kan seperti itu ya. Mengubah sinyal yang buruk itu bagaimana caranya untuk menjadi suatu kebaikan ataupun suatu keberhasilan dalam hidup. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Mungkin ketika kalian masih bingung, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya sobat ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan reading yang terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengaca, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, iya jangan bersedih, jangan kecewa sobat ya. Karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian, dan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan ketika buat yang konsultasi, akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah sampai selama ini yang konsultasi secara privat ataupun secara pribadi eh, banyak yang akurat sobat gitu loh jawabannya. Gitu ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Cancer, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah Cancer. Di sini ada zodiak Scorpio. Artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya.
Oke ya, Scorpio, untuk asmara kalian dulu 3 hari ke depan. Scorpio ya. Ini kartu asmara ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Pentacles, ada prajurit naik kuda memegang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles ya, ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Scorpio, bisa dikatakan Scorpio ini kelihatannya energi kalian terbaca, kalian banyak dari Scorpio ini yang ada suatu apa ya, mungkin ada suatu pandangan ke depan ya, ada suatu pemikiran, ada suatu langkah ke depan gitu. Karena saya menangkap juga energinya sedikit ada masalah gitu loh. Dalam arti gini, mungkin dibawa kemana asmara ini. Nah, kira-kira seperti itu ya, gitu loh. Makanya di sini tergambarkan bahwa banyak yang dari yang mempunyai energi dari Scorpio ini kelihatannya banyak yang bingung. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mencoba untuk mempunyai arah langkah ke depan ya, untuk bisa mencapai stabil. Bagaimana ini langkahnya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi banyak dari kalian yang seperti itu gitu loh. Ya saya rasa itu sih memang baik ya, harus ada suatu pemikiran, harus ada suatu pandangan ke depan agar asmara bisa berubah baik, bisa stabil, mungkin secara keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Memang itu baik ya, seperti itu. Jadi saran saya ya jangan hanya sekedar apa ya, pandangan saja sobat gitu, tapi jalankan. Nah, kira-kira di situ kuncinya ya, agar bisa makin stabil gitu loh. Kenapa saya mengatakan kok masih sedikit ada masalah? Bukan hanya di kartu utama saja, kartu confirm kalian mengatakan di sini jelas ya, adanya suatu Four of Pentacles, ada 4 koin. Artinya apa? Kalian sedang berkonsentrasi, kalian sedang berfokus. Nah, ketika saya mengatakan kalian sedang berkonsentrasi, sedang berfokus, nah di situ bahwa ada suatu kendala gitu loh. Ada suatu problem yang harus kalian tangani, di sini akan lebih stabil. Ya mungkin ada suatu apa ya, PHP atau pengkhianatan ataupun orang toksik di sini yang membuat kalian harus benar-benar fokus, benar-benar kalian harus dipaksa fokus, dipaksa konsentrasi untuk menjaga asmara kalian agar bisa stabil. Kan seperti itu. Ya. Itu energi yang tertangkap di 2 kartu ini. Oke, nanti kita lanjut ya. Kita deteksi, kita lihat dulu di pekerjaan ataupun karir. Scorpio, kartu utama kalian muncul petunjuk The World. Ya, ini untuk kartu karir ya, untuk pekerjaan. Wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya berbagai macam kepala. Dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat. Ya, ada saling menyerang. Ini kalau saya tangkap sih, kalau pekerjaan ataupun karir ini jelas ya. Kelihatannya banyak dari kalian ini ya, tidak bisa dimungkiri banyak dari Scorpio ini yang mempunyai zodiak Scorpio ya. Ini adanya suatu apa ya, kekurangan stabilan gitu loh. Masih banyak kendala mungkin secara pencapaian target ya, apalagi terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan ini kelihatannya masih banyak masalah di kalian yang punya zodiak Scorpio. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian itu keinginannya ya, ingin cepat menyelesaikan, ingin cepat merampungkan suatu masalah agar apa? Agar menemukan sebuah kehidupan baru. Artinya apa? Agar kalian, artinya di sini kehidupan baru itu artinya agar kalian mencapai tahap kestabilan, minimal pencapaian target lah, katakanlah seperti itu. Kenapa saya mengatakan di sini kok apa ya, awalnya ada suatu masalah? Ya karena jelas, karena kartu confirm pun mengatakan di sini ada Five of Wands, 5 tongkat. Ini kan juga menggambarkan apa? Bahwa proses untuk dalam kalian stabil ya, mencapai peningkatan, perkembangan, apalah itu, apalagi keberhasilan, kesuksesan, masih banyak hambatan, masih banyak kendala. Di sini saya menangkap ada pihak ketiga sobat, yang membuat kacau, yang membuat ketidakstabilan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini Scorpio harus jeli ya, harus disikapi dengan jeli, sikapi dengan energi rasa. Meskipun kalian mendapat bantuan dari semesta ini nantinya akan bagus ya, kartu turut ini akan bagus. Tapi ketika kalian tidak bisa menangkap energi rasa sobat, ini akan sia-sia itu bantuan. Karena sering saya mengatakan ketika kita mendapatkan petunjuk, ya kita bagaimana bisa mengejar petunjuk itu, mencari petunjuk itu, gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita bahas ya. Secara keuangan ya, ini Scorpio, kartu utama kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ini mantap, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup, mantap ya. Ini ada tangan keluar dari awan memegang cup, atasnya ada merpati. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Scorpio ya, bisa dikatakan mantap ya. Ini Scorpio ya, khususnya di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya kalian akan dihantam sebuah kerezekian. Ya. Karena apa? Karena saya menangkap di sini ya, seperti banyak orang mengatakan, ini Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian yang mempunyai zodiak Scorpio. Mau tidak mau, ya memang kenyataannya seperti itu. 2 kartu menandakan yang sangat kuat, energi positif,
Ini membuat sinyal yang begitu luar biasa dari semesta bahwa kalian akan dihantam rezeki. Akan ada suatu pemasukan, entah penyairan dana, entah mungkin kalian misalkan dijanjikan tanggal sekian dan itu jatuhnya di 3 hari ke depan, itu akan terbayarkan sungguhan. Nah, seperti itu. Ini mantap ya, adanya suatu roda-roda keberuntungan. Apalagi kalian didukung sama kartu Ace of Cup. Artinya akan ada suatu peluang besar tentang suatu keuangan, tentang adanya suatu janji-janji keuangan. Ini ada peluang besar bahwa kalian akan benar-benar menggenggam uang itu, mendapatkan uang itu. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan panik ya, untuk Scorpio tentang masalah keuangan sih cukup bagus. Ya. Kalian masih cukup benar-benar diuntungkan di sini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Alhamdulillah setelah saya deteksi secara penerawangan untuk seputar asmara ya, sinyal dari semesta ya di sini. Ini apakah ada suatu kebaikan ataupun justru kabar buruk ya? Di sini kelihatannya 50-50 ya untuk Scorpio ya, saya mendapatkan sinyal seperti itu. Ada juga di 3 hari ke depan yang ada masalah akan reda. Ya bisa juga sebaliknya, yang tidak ada masalah tiba-tiba di 3 hari ke depan akan ada masalah di sini untuk Scorpio. Makanya di sini tergambarkan ada suatu renungan, adanya suatu kebingungan ya. Asmara ini mau dibawa ke arah mana? Makanya di sini saya mendapatkan petunjuk 50% 50%. Ada yang nanti akan berhasil, ada juga yang mungkin belum berhasil, mungkin ya karena masih ada proses yang harus kalian selesaikan di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya. Di sini kelihatannya apa ya? Sama 50-50 ya untuk Scorpio. Ya. Karena kalian tertembak di faktor pekerjaan ini, Scorpio ini. Ketika itu kalian biarkan, ini akan kesulitan sobat. Makanya saya tadi menangkap ada 50-50. Ketika mungkin kalian mendapatkan sebuah kesulitan di 3 hari ke depannya, berarti kalian tertembak black magic di sini. Belum ada penetralan. Nah, ketika mungkin kalian merasakan ada peningkatan pengejaran target, ya bisa saja ini pernah kalian tertembak tapi sudah pernah kalian netralkan. Entah dinetralkan sama saya, entah sama orang lain, entah netralkan sendiri di sini. Itu imbasnya kan benar-benar kalian rasakan, khususnya di 3 hari ke depan di sini. Seperti itu ya. Oke ya. Untuk masalah keuangan sih bagus ya, tidak perlu diragukan ya. Ini tidak menurut maksud saya kemungkinan besar ini sinyal kuat bahwa Scorpio akan ada suatu rezeki, akan ada suatu keberkahan yang kalian terima. Insya Allah di sini lebih apa ya, lebih mengena di sini ya. Karena benar-benar dua kartu menandakan yang sangat luar biasa. Ya tinggal kembali kita apa ya, tidak ada suatu ketertembakan black magic, mungkin yang sudah tertembak bisa saja ada suatu penetralan ya. Itu akan bisa bagus di sini. Tapi ketika ada suatu tembakan black magic, ya di sini akan sulit gitu loh. Bisa saja mental di sini. Makanya saya sering mengatakan saya menggunakan sistem prosentase. Cuman di sini prosentase terbesar komunitas Scorpio akan diuntungkan. Nah, komunitas terkecil saja yang mungkin akan dirugikan ya. Mungkin itu tadi. Mungkin sudah waktunya dapat rezeki tapi ada suatu penutupan, ada dinding penghalang, aura tertutup. Nah, makanya sering saya mengatakan dinetralkan sobat. Itu akan lebih bagus ketika aura terbuka itu. Rezeki kepositifan itu akan selalu menaungi kehidupan kita. Nah, seperti itu ya. Untuk sahabat Scorpio ya. Jadi bagus selalu untuk rezeki. 3 hari ke depan akan ada suatu hantaman rezeki. Entah besar entah kecil ya. Syukuri ya sobat ya. Oke ya, untuk Scorpio tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan dan doa. Yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berasal dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat ya. Sikapi dengan bijaksana karena ini kan general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, luas ini kan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu di luar logika, jangan diabaikan sahabat, segera tangani. Ketika kalian abaikan ya, kalian diamkan, ini akan ada suatu kehancuran sendiri, akan ada suatu apa ya, lama-lama semakin terpuruk ya. Habis-habisan kan sudah banyak yang seperti itu, baru konsultasi baru ada pembukaan awal, jangan sampai kita terlambat. Ketika itu sudah mengakar akan lama prosesnya. Nah, seperti itu sahabat, jangan terlambat di situ. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana untuk menanggulangi, sedangkan ini kan di luar logika, ya mudah, satu,
kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga nomor 2, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan kerjakan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika kita tidak mau mengubah nasib itu sendiri, sobat. Nasib nggak mau berubah otomatis loh. Nah, kan seperti itu ya. Minimal kita ada suatu perjuangan, minimal kita ada ikhtiar. Nah, setelah keduanya kita jalankan, lah kunci terakhir apa? Kita harus yakin bahwa nasib juga akan berubah baik, akan mengikuti kita karena kita juga mau merubahnya. Nah, di situ sahabat ya pengertiannya. Oke ya, untuk sahabat Scorpio mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Scorpio tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.